Baik, kembali lagi di channel tutorial service. Di sini saya memegang handphone Advan NASA ya, yang kondisinya botlop. Untuk lebih jelasnya, ini tipenya ya, tertulis Advan NASA 5202 modelnya ya. Baik, langsung saja kita coba hidupkan. Jadi handphonenya ketika dihidupkan hanya muncul tulisan Advan ya, tidak bisa masuk ke menu utama atau tampilan utamanya. Baik, kita langsung eksekusi saja. Kita beralih ke PC. Di sini ada beberapa bahan yang harus kita siapkan. Ada 3 bahan ya. Ada firmware, tool, kemudian USB drivernya. Nah, di sini kita ekstrak dulu ketiga bahan ini. Baik, kita langsung saja ekstrak. Sudah selesai, kemudian kita ekstrak firmware-nya. Untuk proses ekstrak firmware berlangsung cukup agak lama, dan di sini saya agak percepat ya, biar tidak memakan waktu yang cukup lama. Sudah selesai, kemudian tinggal kita ekstrak USB drivernya. Untuk USB driver Spectrum ya, karena chipsetnya Spectrum untuk Advan NASA model 5202 ini. Baik, sudah selesai diekstrak. Kemudian langkah pertama kita buka USB drivernya dan kita install. Di sini saya menggunakan 64 bit ya. Jadi diinstal yang 64 bit. Jika yang menggunakan 32 bit silahkan install 32 bit ya. Karena di sini saya menggunakan 64 bit, jadi saya menginstal yang 64 bit. Di sini tinggal ikutin saja. Next, kita tunggu. Sedang proses menginstal. Nah, di sini kita pilih yang install. Baik, sudah selesai dan sudah checklist semua. Sudah berhasil ya. Di sini tinggal kita klik finish. Setelah USB drivernya berhasil diinstal, di sini harus tersambung ke jaringan internet ya. Di sini saya menggunakan jaringan WiFi. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita buka toolnya untuk flash Advan ini ya. Di sini kita buka. Kita klik 2 kali untuk langsung membuka ya. Kita tunggu, masih dalam proses. Sudah terbuka. Kemudian di sini kita klik yang titik 3 ini ya. Kita klik yang titik 3 ini yang berada di samping kanan. Kemudian kita cari firmware-nya. Kita cari firmware-nya di sini, di mana meletakkan firmware yang tadi kita ekstrak ya. Nah, ini dia Advan NASA 5202. Ini firmware-nya hasil ekstrakan tadi ya. Langsung saja kita klik dan kita klik open. Kemudian kita oke. Baik, kita tunggu, sedang proses. Dan pastikan tersambung ke jaringan internet ya. Baik, saya percepat untuk proses memasukkan firmware-nya supaya tidak memakan waktu yang cukup agak lama ya. Baik, kita tunggu sebentar lagi. Sudah selesai dan akan muncul tampilan seperti ini ya. Langkah selanjutnya di sini kita pilih
scan vote. Nah, di sini sebelum kita klik di scan vote, kita scan vote ya. Scan vote, kita siapkan dulu kabel datanya, tidak perlu yang ori, yang penting bagus yang bisa membaca handphone oleh PC ya. Baik, di sini setelah dicolokkan kabel datanya, kemudian kita klik scan vote-nya, kita klik yang scan. Nah, di sini kita tinggal colokan handphonenya dengan menekan tombol volume atas sambil dicolokkan ke PC sampai terdeteksi ya. Baik, sudah terdeteksi dan sudah muncul. Di sini kita klik, kemudian tinggal kita save ya. Sudah selesai, kita cabut lagi handphonenya. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita copot dulu baterainya ya. Kita copot dulu baterainya. Setelah dicopot baterainya kita pasang lagi. Kemudian kita ulangi lagi. Dan yang ini kita klik yang start. Kita tunggu. Tinggal kita ulangi lagi. Tekan tombol volume atas sambil dicolokkan ke PC sampai terdeteksi. Baik, sudah terdeteksi dan proses flashingnya secara otomatis akan berjalan seperti ini. Baik, kita tunggu. Untuk proses flashingnya biasanya berlangsung cukup agak lama ya. Jadi harap bersabar untuk menunggu proses flashingnya selesai. Untuk yang paling lama di proses flashingnya ini di bagian download system ya. Baik, kita tunggu. Untuk proses flashnya sedang proses di bagian download system. Untuk di bagian download system proses flashingnya di sini saya percepat ya, supaya tidak memakan waktu yang cukup agak lama ya. Baik, sudah selesai di bagian download system. Kita tunggu. Baik, sudah selesai untuk proses flashingnya. Di sini kita beralih ke handphone, tinggal kita cabut saja handphonenya. Kemudian tinggal kita coba hidupkan dengan menekan tombol power ya. Baik, kita tunggu proses restart. Biasanya untuk proses restart ini berlangsung cukup agak lama juga ya. Jadi usahakan untuk posisi baterai di atas 50% supaya ketika handphone sedang proses restart tidak kehabisan baterai. Baik, untuk proses restartnya saya percepat ya agar tidak memakan waktu yang cukup lama. Jadi harap ditunggu saja untuk menunggu proses restartnya. Untuk di video yang ini saya percepat untuk proses restartnya. Baik, sudah selesai dan handphone sudah tidak botlop lagi. Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal kita ikutin saja petunjuknya ya. Di sini kita klik mulai. Tinggal diikuti saja petunjuknya.
Kita ikuti saja, kita klik berikutnya, kita klik lainnya. Jadi seperti handphone baru ya, tinggal diikutin saja sampai masuk ke menu utama. Di sini kita lewati saja, dan kita tidak perlu memasukkan akun Google yang tersinkron di handphone ya, karena untuk proses flash ini membypass akun Google juga, sekaligus mengatasi bot lock atau bahkan lupa PIN juga bisa menggunakan cara ini. Baik, kita tunggu. Di situ ada keterangan tunggu sebentar. Sudah selesai, kemudian kita klik berikutnya. Di sini kita kembali dulu. Kita pilih user lisensi. Kita kembali dulu ya. Kita nonaktifkan, coba kita nonaktifkan dulu. Kemudian kita kembali dulu dan kita klik berikutnya. Baik, sudah berhasil dan sedang proses memuat aplikasi. Di sini kita izinkan, dan sudah selesai. Handphone bisa masuk ke menu utama atau tampilan utama. Di sini kita klik izinkan saja. Kita cek emailnya ya. Di sini saya coba cek emailnya, masuk ke telepon. Kita kembali, kita masuk ke telepon dan kita cek emailnya ya. Bintang pagar 06 pagar. Jadi email aman ya. Baik, jadi seperti itu cara mengatasi bot lock di handphone Advanasa. Semoga berhasil dan selamat mencoba.